Kemudian setelah ini, maka perempuan pada saat haid dan nifas dia tidak boleh sholat, dan sholatnya tidak perlu dikodok, ya. Kecuali kalau puasa, misalkan dia seminggu haid, berarti dia setelah bulan puasa mengkodok berapa hari? Seminggu, ya, selama dia nggak puasa. Ya, tapi sholatnya nggak perlu dikodok. Misalkan 7 kali 5 berarti 35 kali, nggak, ya. Kemudian kita membahas, dari tulis ini, tulis dulu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas waktu, ya. Waktu yang diketahui, ya. Waktu haid dia kapan dimulainya? Nah, lihat mana haid. Lihat, pertama kita membahas waktunya. Kapan sih perempuan itu haid? Umur awal 2 minggu. Umur awalnya. Hah? Biasanya perempuan SD udah ya? Ya, dulu zaman Nabi itu haidnya 19 tahun. Ya, 19 tahun atau 15 tahun, minimal 15 tahun. Tapi sekarang semakin majunya hari, semakin majunya teknologi, banyak perempuan yang muda-muda udah tahu masalah dewasa, jadi dia cepat haidnya. Paham? Kenapa? Karena pengetahuannya tentang kedewasaan, tentang hal-hal yang berbau seksual, dia udah tahu, maka cepat dia haidnya. Paham? Itu dia. Itu yang, ya, karena haid ini bisa dipicu, ya, dipicu pengetahuannya. Kalau dia polos maka dia lama, tapi kalau dia nggak polos dia cepat. Misalkan sekarang biasanya kelas 5, 6 SD, SMP udah haid. Jadi sekarang 10 tahun pun udah haid. 10 tahun itu menurut tes berapa? Iya, berarti 11 tahun. 11 tahun seterusnya. Paham? Jadi nggak bisa ditentukan. Jadi penentu haidnya itu, penentu baliknya itu kapan? Pada saat haid. Haid itu adalah penentu balik untuk perempuan. Kalau laki-laki apa penentu baliknya? Mimpi basah. Itu masalah pertama. Nah, awal dari haid itu biasanya, kalau sekarang sudah, kalau dulu 19 tahun, 15 tahun, kalau sekarang 10 tahun, 11 tahun. Nah, akhir dari haid gimana? Jadi perempuan itu dia bisa ada akhirnya juga. Ya, namanya istilahnya menopause. Ya, jadi dia nggak haid lagi. Itu biasanya umurnya berapa? Ya, 48, 50, 60. Ya. Udah ditulis ini, Ustaz hapus ya.
Kemudian lihat di sini, awal mulai waktu haid dimulai pada umur 11 tahun, ya. Kemudian akhir dari waktu haid diakhiri pada umur 50 tahun, ya, rata-ratanya. Ihda, ya biasanya, tapi biasa 15. Ini minimalnya, paling cepatnya. 15 sampai, ya, yang SMA pun ada. Lihat sekarang yang kedua, masalah berapa lama haid itu berlangsung. Ini udah tulis. Haid udah ya. Hah? Bidayah tuh. Ya, kemudian muddatul haid. Mudah ini apa? Mudah waktu berlangsungnya haid itu berapa hari? Ya. La haddalahu. Tidak bisa ditentukan, tidak ada pembatasnya. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ya. Tidak ada batasannya. Tapi yang paling banyak apa? Hah? Sinin. Dan yang kebanyakan rata-rata seminggu. Paham? Perempuan rata-rata seminggu dia haidnya. Ya, seminggu maksudnya apa? 6 atau 7 hari. Ya. Udah? Apa itu mudah? Waktu berlangsungnya haid itu
Yang paling sering adalah 7 seminggu atau 7 hari atau 6 hari. Kalau berlebihan haid kok hamil? Enggak, memang biasanya ada yang lebih, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Kalau nggak haid baru hamil. Tapi bisa juga dia penyakit kalau nggak haid. Udah, tulis dulu ini. Ustaz, 5 menit ya, saya kasih waktu ya. Iya, komsina ya? Ya, komsina sana. Itu dua itu apa, Ustaz? Sambung? Hah? Itu, di bawah 10. Sita au sab'a ayam. Boleh tulis? Ini kenapa monitornya rusak ini? Bawahnya. Udah kita hapus ya. Lihat ma yuhramu bil haid wa nifas. Pembahasan ma yuhramu bil haid wa nifas. Apa yang diharamkan dari haid dan nifas? Apa yang diharamkan ketika wanita itu sedang haid dan nifas? Ya, yang pertama al-wat'u. Apa itu wat'u? Apa itu wat'u? Wat'u itu jima, ya. Kenapa? Nggak boleh. Karena dia nggak bakal menghasilkan anak jika berhubungan suami istri pada hal istrinya haid, ya. Itu dia pernikahan sebelum zaman Nabi, sebelum adanya Islam, ya. Orang-orang Arab itu sering menyetujui istrinya pada saat haid, malah dikhususkan pada saat haid saja. Kenapa? Karena mereka nggak mau punya anak, dan menyetujui istri pada saat haid itu pasti nggak punya anak. Paham? Hah? Ya, paham? Itu dia. Akan tapi pada saat datangnya Islam diharamkan menyetujui istri pada saat haid karena tidak ada anaknya. Paham?
Dalilnya adalah Allah SWT berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna, maka jauhkanlah wanita ketika hari-hari haidnya, ya. Fala taqrabuhunna hatta yadhurna, maka jangan mendekati, maksudnya jangan menyetubuhi sampai mereka suci, maksudnya sampai selesai haidnya. Tujuh apa? Hari. Isna kulla syahid illa nikah, maksudnya boleh melakukan apapun kecuali bersetubuh. Apa dalilnya? Coba. Itu apa dalilnya? Nggak boleh menyetubuhi haid pada saat haid. Dalilnya halaman 39. Itu ada Al-Quran situ. Dalilnya fa'tazilun nisa'a Naam. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Itu dalilnya. Yang pertama itu, yang kedua apa? Tolak. Tidak boleh menceraikan perempuan pada saat dia haid. Kalau mau menceraikan, tunggu dan selesai seminggu baru ceraikan. Paham? Allah SWT berfirman, fatalliquhunna liiddatihinna, ya, maka ceraikanlah mereka pada saat mereka tidak haid. Faiza al-batul haidah pada sholat. Lihat di sini. Nah, kenapa? Ya, karena dia menunggu apakah istrinya sampai istrinya suci, maksudnya setelah dia selesai haid. Nah, ketika dia selesai haid, maka dicerai. Ya, ketika dicerai, dia menunggu sampai tiga kali haid. Misalkan dia dicerai pada saat suci, kemudian haid, ya, kemudian suci lagi, kemudian haid, udah 2 kali suci, haid. Nah, pas suci di sini baru perempuan keluar dari masa iddahnya, boleh dia nikah dengan laki-laki lain. Paham? Tapi kalau misalkan 3 bulan ini dia nggak boleh nikah dengan laki-laki lain. Paham? Itu dia. Ya, karena ini kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya rahimnya itu tidak ada anak dari laki-laki suami itu. Karena bisa saja dia hamil pada saat dicerai ini. Paham? Hamil tapi nggak kelihatan. Ya. Maka diwanti-wanti oleh Allah SWT menjaga-jaga agar dia tidak mengandung anak dari suami sebelumnya. Jadi tunggu dulu sampai dia haid 3 kali baru boleh di itu. Kenapa ini? Karena menjaga nasab, ya, agar anaknya bukan anak orang lain dan seterusnya. Paham? Nah, ditunggu kan setiap bulan dia. Ditunggu sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali haid berarti 3 bulan. Karena haid itu sebulan sekali. Jadi kalau udah dia ditalak pada saat suci, habis itu tunggu dia haid sekali, kemudian suci, kemudian haid 2 kali, kemudian suci, kemudian haid 3 kali, kemudian suci, ini boleh nikah dengan laki-laki lain. Paham? Kemudian yang ketiga apa? Ya, as-salat. Dalilnya adalah iza aqbalatil haidah fada'i sholat. Jika datang haid maka tinggalkan sholat. Tapi tidak perlu di qada, ya. Karena Aisyah berkata bahwasanya umirna bi qada'i shaum wala bi qada'i sholat. Kami diperintah untuk mengqada saum tapi tidak mengqada sholat. Kemudian yang keempat,
Ya, saum. Mana saum tawaf? Saum dulu. Apa itu saum? Puasa. Dalilnya adalah Aisyah ihdakunna iza hadat lam tasum wa lam tusolli qulna bara. Betul, maksudnya tidak dia saum. Paham? Tapi saum ini harus di kodok. Hal ini bidunil kodok, tanpa kodok. Yang kelima apa? At-tawaf. Apa itu tawaf? Apa tawaf? Keliling. Ya, mengelilingi Ka'bah. Maka dia harus suci, tidak boleh haid, tidak boleh junub. Paham? Itu dia haid. Karena tawaf ini seperti sholat. Dalilnya adalah kata Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghairi alla yatufu bil bait hatta tathir. Maksudnya dikecualikan tidak boleh tawaf. Selain tawaf boleh dilakukan oleh orang haid, kecuali tawaf tidak boleh. Yang keenam apa? Qiraatul ya, qiraatul Quran. Tulis dulu ini 5 menit. 3 menit. 4. Hah? Ya nanti. Yang paling utama adalah Udah? Udah? kenapa bisa itu
Mana? Udah? Yang ketujuh apa? Yang ketujuh Masul mushaf. Apa masul mushaf? Memegang. Ya, tidak diperbolehkan memegang mushaf. Kaidahnya adalah Allah SWT berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Akan tapi maksudnya di situ sebenarnya adalah malaikat. Ya, kemudian 8. Tulis. Yang ke-8 dukhul masjid apa? Masuk masjid. Tidak diperbolehkan untuk perempuan yang haid dan tinggal di dalamnya. Wala bersufihi, dan tinggal di dalamnya tidak boleh. Lama-lama di dalamnya. Wala bersu. Lapsu. Sin ini sin. Ini yang dikirim sejam 2 jam nggak ada yang dengerin kan? Yang lain? Yang online terus, yang online terus? Masu. Oh, labsu itu labsu. Yang ini kan? Labsu. Oh, walabsu. Itu kan mbak di situ, labsu berarti nggak ada mimnya. Jadi nggak ada yang ini. Ini dikirim di YouTube apa di WA? Ini videonya dikirim di YouTube apa di WA? Tapi di YouTube. Ngabisin kuota. Kuota mahal Ustaz. Belum dapat itu dari pemerintah. Kuota mahal Ustaz. Apalagi untuk mengambil Ustaz. Ya, cuma bisa ngambil Ustaz. Belum di Aceh? Kenapa pondok? Kalau nggak bisa di Aceh. Ya bisa. Padahal nggak bisa. Bisa. Udah paham ini, coba sebutkan hal-hal yang diharamkan. 1. Saat haid. Ananda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sholat udah. Itu sampai 7 aja ya. 8. Satu lagi. Qiraatul Quran ya. 7. Nah, kita sekarang masuk kepada yang setelahnya. Udah ini kan? Hah? Masa haid apa?
masih haid. Iya. Apa yang diwajibkan atas haid? Pertama, ya yang pertama mandi wajib. Al-ghuslu, mandi wajib. Maksudnya mandinya pada setelah selesai haid. Jangan pas haid dia mandi tetap keluar darahnya. Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, "Dari sholat qadrul ayyamil lati kunta tahidina fiha summa tasili wa sholli." Ya, tinggalkan sholat di hari-hari yang kamu biasanya haid, sholatkan 7 hari. Setelah itu maka mandi baru sholat. Ya, jadi harus mandi dulu. Kalau misalkan dia langsung sholat nggak sah, karena ini adalah hadas apa? Hadas akbar, hadas besar. Kemudian yang kedua apa? Buluk. Apa itu buluk? Buluk ini balik. Dia berarti memang harus sudah balik. Kalau balik berarti dia harus tutup aurat, berarti dia harus sholat dan seterusnya. Hah? Haid itu tandanya balik. Ya, bukan tergantung umur, karena kadang haid ini dia nggak lihat umurnya, dan ada 11, 12, 13, ya, maka dia balik. Dan ini adalah Rasulullah bersabda, "La yaqbalullahu sholata haid illa bi khimar." Maksudnya Allah tidak akan menerima sholat orang yang sudah haid kecuali dia pakai khimar, maksudnya menutup aurat. Ya. Menunjukkan bahwasanya yang haid, yang sudah haid dia adalah wajib sholat. Kalau wajib sholat berarti sudah balik. Kemudian yang ketiga, i'tidad. Apa itu i'tidad? I'tidad ini apa? Masa iddah, ya. Al-iddah. Iddah ini apa udah kita bahas tadi? Iddah ini apa udah kita bahas tadi? Iddah. Ya, masa iddah. I'tidad maksudnya iddah, maksudnya orang yang haid maka dia masa iddahnya harus dihitung dari haidnya. Ya, kayak tadi kan, udah ditalak 3 kali haid suci, baru dia bisa nikah sama orang lain. Kalau orang masih di dalam masa iddah, dia tidak boleh keluar, ya. Kenapa? Nanti bisa fitnah oleh lelaki lain, tidak boleh dilamar oleh lelaki lain, dan laki-lakinya mantan suaminya juga bisa langsung balik tanpa nikah lagi, bisa rujuk namanya, ya. Tapi kalau udah keluar dari masa iddah, maka kalau mantan suaminya mau nikah lagi sama dia harus nikah baru. Tapi kalau masih di dalam masa iddah, boleh rujuk tanpa nikah lagi, paham? Itu. Iya. Maka masa iddah ini dia penentunya adalah haid. Dalilnya adalah Allah SWT berfirman,
Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', dan orang-orang yang dicerai, maksudnya perempuan yang cerai, dia harus menyendiri, ya. Menyendiri, nggak boleh buat fitnah buat laki-laki lain, ya. Nggak boleh minta dicarikan jodoh, nggak boleh, ya. Sampai dia 30, maksudnya 3 kali haid. Paham? Itu dia. Yang keempat, menghukumi dengan bara'atul rahim. Bara'atul rahim maksudnya apa? Rahimnya sudah lepas dari anak. Maksudnya kalau dia sudah iddah 3 kali, ya, sudah haid 3 kali, berarti rahimnya ini kosong, paham? Dari anak, ya, bekas suaminya dengan haid ini. Maka itu dia. Yang diwajibkan adalah mandi, berarti dia memang sudah buluk, sudah balik. Kemudian dia harus, kalau misalkan dia dicerai, harus masa iddahnya tergantung dengan haidnya. Kemudian menghukumi bahwasanya rahimnya telah suci karena tadi, ya, itu dia. Ya. Tulis. Tidak itu masa idah. Masa idah dengan haid. Masa idah yang ditentuin dengan haid. Udah ditulis 5 menit ya Ustaz kasih. Yang itu udah tulis. Tulis. Sampai 12.15 ya. Setengah jam lagi. Iya. Cepat Ali, Utsaimin tulis. Udah ini. Coba Utsaimin. Yang ini nanti saya periksa ya. Udah semua.
Lihat di sini. Jika seseorang misalkan dia udah 7 hari haid, misalkan hari Senin dia haid, kemudian sucinya kapan kalau 7 hari? Senin lagi kan, Senin minggu depan. Kalau dia paginya masih keluar darah haid, kemudian malamnya dia nggak keluar lagi, maka dia harus mandi wajib dan mengkodok sholat zuhur dan asar. Ya, kalau masih hari itu. Tapi kalau misalnya udah hari besoknya tidak perlu ya. Paham? Itu dia. Kemudian masalah yang selanjutnya itu kapan? Sekarang kita membahas tentang nifas. Kapan nifas itu, waktunya berapa hari nifas itu? Nifas itu tidak ada ukurannya, ya. Tadi kita sudah membahas tentang muddah haid, waktu haid. Nah, waktu berapa lama berlangsungnya haid. Nah, sekarang kita bahas berapa lama berlangsungnya nifas. Maka dia la haddalahu, ya. Tidak ada batasnya. Terkadang perempuan kalau setelah melahirkan bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun masih keluar darah, ya. Oh, itu kalau sedikitnya. Yang paling banyak arba'una yauman, sampai ya arba'una yauman. Apa itu arba'una yauman? 40 hari maksimal, ya. Minimal dia nggak ada, bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan 10 hari, ya. 40 hari dia maksimal. Maka jika dia nifas 40 hari, maka dia harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Kalau misalkan dia nifas pada saat bulan Ramadan, berarti dia nggak perlu puasa. Tapi setelah bulan Ramadan dia puasa sebulan penuh, bisa dikodok, dicicil dan seterusnya. Yang penting tidak sampai Ramadan tahun depannya. Ini dah kan kita bahas pembahasan yang baru. Sekarang kita bahas tentang darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah itu selain darah haid, selain darah nifas. Istihadah ini darah
Tarifnya adalah paham? Lihat di sini pembahasan dari istihadah. Istihadah ini dia tidak normal. Kalau tadi kita bilang nifas sama haid itu normal, kalau ini nggak normal, ya. Dia mengalirnya darah, ya, keluar dari wanita tiga waktihi di selain waktu haid. Jadi setelah haid dia tetap keluar, ya. Ala sabil najis maksudnya dia adalah penyakit, ya. Jadi perempuan ada yang namanya penyakit istihadah, dia keluar terus, nggak berhenti sampai bertahun-tahun. Jadi gimana dia sholatnya? Maka dia tidak seperti haid. Kalau haid dia harus meninggalkan sholat dan puasa. Kalau istihadah dia tetap sholat dan tetap puasa, ya. Boleh sholat dan boleh saum. Nah, akan tapi sholat dia harus apa? Harus mandi wajib setiap sebelum sholat. Paham? Ghusl fi kulli sholat, ya, harus mandi wajib setiap sebelum sholat. Itu bedanya. Nah, bedanya darah haid sama darah istihadah. Kalau darah haid dia agak hitam, tapi kalau darah istihadah dia merah seperti darah dia biasa. Paham ya? Kenapa? Kalian dia penyakit. Kalau haid dia bekas rahim yang busuk. Ya. Paham apa bedanya mustahadah sama haid? Haid? Ya, hukumnya tentang sholat. Kalau haid, kalau istihadah, ya. Kalau puasa, puasa enggak. Nah, itu sholat aja, paham? Puasa enggak, ya. Tapi dia boleh puasa. Kalau haid nggak boleh, paham ya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah ketika ditanya tentang perempuan istihadah. Jadi ada salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, dia istihadah, ya, penyakit. Kemudian Rasulullah bersabda, la inna, apakah dia meninggalkan sholat? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Inna zalika irkun, sesungguhnya itu adalah penyakit dan bukan haid.
Maka ketika darah haidnya telah selesai, maka dia mandi wajib dan sholat pada setiap mandi wajibnya. Paham ini? Udah ditulis, tulis dulu. Ya, 5 menit. Ini sama ini. Cepat Usaimin, Arif. Cepat, tulis. Udah ditulis. Udah tulis. Semua bisa. SMP jam berapa pulangnya? Itu anak SMP. Tulis dulu, tulis.
Udah ditulis? Udah semua? Kita ada satu permasalahan lagi sebelum ditutup. Satu pertemuan, satu bab ya. Ini sampai kitab ini sampai kitab haji ya. Udah lihat? Nah ini udah ya. Nah sekarang kita permasalahannya bagaimana orang yang haid ini mustahad dari istihadah ini kan darahnya nggak pernah berhenti ya, sampai bertahun-tahun. Nah bagaimana dia menandai antara haidnya dan istihadahnya ya. Ada tiga keadaan. Jika perempuan ini biasanya dia sebelum sakit ini dia sudah tahu waktu haidnya misalkan awal bulan ya, maka ketika telah istihadah ya kan dia nggak bisa bedain lagi, maka dia sesuai tanggalnya sebelum dia sakit ya, sebelum dia sakit istihadah misalkan setiap awal bulan, seminggu setiap awal bulan. Nah maka seminggu setiap awal bulan dia nggak boleh sholat karena itu waktu haidnya. Adapun setelah seminggu itu maka walaupun yang keluar tetap darah istihadah. Paham? Nah kalau misalkan keadaan kedua, kalau misalkan perempuan ini nggak bisa bedain waktunya, maka kalau dia bisa bedain darahnya, kan darahnya tadi beda kalau istihadah sama haid. Kalau haid dia hitam, kental, kalau istihadah dia seperti darah dia biasa merah. Nah kalau bisa bedain, maka ketika keluarnya darah haid maka dia tidak boleh sholat. Ketika cuma keluar dari istihadah maka boleh sholat. Yang ketiga, ketika dia nggak bisa menetapkan waktunya, nggak bisa dia membedakan darahnya, maka dia harus ngikut keumuman dari kebiasaan wanita, yaitu kebiasaan wanita kebanyakannya apa? Haidnya 7 hari di awal bulan, maka dia harus mengikuti itu ya. Setelahnya dia istihadah, boleh sholat. Paham? Apa tiga keadaan yang pertama? Kalau perempuannya bisa menentukan waktunya, berarti dia mengikuti waktunya, waktu haidnya. Yang kedua, kalau dia bisa membedakan, berarti dia sesuai yang dibedakannya saja. Ya, kalau dia lihat darah haid, maka dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau misalkan dia darah istihadah, maka boleh sholat dan boleh puasa. Yang ketiga apa? Kalau dia tidak bisa dua-duanya, maka dia mengikuti kebiasaan wanita haid, yaitu 7 hari di awal bulan. Paham? Ada yang ditanyakan tentang ini? Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kitab sholat. Ada yang ditanyakan? Kalau ujian itu yang keluar, yang saya tulis di sini sama dalilnya ya, dalil yang ada di kitab. Yang di kitab dalilnya saja. Kayaknya ini juga fikih beda ujiannya sama ahwat, karena ahwat dia cepat. Nanti kita bedain saja.
Kalau kelas 10 gimana metodenya sama Ustaz Imam Ahmad? Biasa gimana? Pakai kitabnya yang ini kitabnya. Apa yang bahasa Indonesia? Yang ini. Gimana meneranginya? Dibaca satu persatu. Dibaca ya. Dulu kan online, jadi 30 menit. Ya, kita tunggu aja sampai selesai ya, sampai 12.15. Si Umar nggak ada masuk lagi dia? Siapa lagi? Ada yang online aja? Siapa yang online aja? Hah? Adit? Sedikit ya? Soalnya ini yang bisa dia sejam kan orang habis kota, mau dipercepat. Jadi besok kita kitab salat, karena kelas 12 nanti nggak ada pelajaran fikih lagi ya, adanya usul fikih sama qaidul fikih ya. Jadi kita habiskan sampai bab haji, kelas 11 ini sampai bab haji.
Oh, setelah sholat ini dia kitab zakat dulu ya. Baru puasa. Oh ya, kita lanjut Mas. Ya, tunggu aja sampai